Karena saya mengerti bahasa Arab dari Mesir. Ya. Ya, dari Dubai, dari Mesir paling banyak. Hampir setiap malam saya ikuti. Ya. Tapi mereka itu terang-terangan ya bahwa Bunda Maria itu ibunya Tuhan. Terang-terangan betul. Jadi Bunda Maria itu adalah Ummul Ilah, bapaknya, ibunya Tuhan. Tuh, jadi Allah itu bapaknya Tuhan, Bunda Maria ibunya Tuhan. Jadi terjadi pernikahan itu. Nah, itu kan sesat, antara Pak. Allah dengan Maryam. Ya, makanya lain kali jangan dengarkan yang begitu-begitu, Jadi Pak. terjadi pernikahan sehingga melahirkan anak. Tuh, kenapa demikian? Karena mereka memahami bahwa dalam diri Allah itu ada unsur manusia. Sebagaimana dalam Yesus ada unsur Tuhan. Itu ya, jadi itu yang berbeda ya, yang saya pahami dari ibu bicara dengan yang saya pahami dari bahasa mereka yang secara terang-terang. Itu makanya orang-orang Arab pada tertawa ya, karena katanya ibunya Tuhan, ini bapaknya Tuhan, ini ibunya Tuhan. Nanti Tuhan punya kakek, Yesus ya, si Bunda Maria punya bapak, itu punya ibu, itu kakeknya Tuhan, ibunya Tuhan ya, neneknya Tuhan. Waduh, Tuhan punya ibu, punya bapak, punya nenek, punya kakek. Jadi apa ya definisi Tuhan berarti itu? Maksudnya? Jadi begini, Pak ya, makanya tidak Bapak jelas. Kalau dalam Islam itu ya, Tuhan itu satu, ya, tempat meminta. Terus tidak beranak, tidak diperanakan, berbeda dengan siapapun, berbeda dengan apapun. Itu Tuhan dalam Islam itu. Jelas sekali, tapi di Kristen itu kok muter-muter ya. Kristen itu seperti menutup otak. Kalau Yesus itu manusia tapi Tuhan, Tuhan tapi manusia. Itu pikiran apa ya seperti itu? Kayak ya. anak kecil. Nah, sekarang kayak anak kecil. Ini menjelma kayak Doraemon Ibu. Kayak Doraemon menjadi apa? Kok begitu ya? Nah, itu kan karena Bapak tidak tahu apa-apa Pak mengenai kami itu. Jadi jelas karena kami ikan orang nggak tahu, makanya ada banyak pertanyaan ya. Kalau banyak pertanyaan, sebentar Pak, banyak pertanyaan itu artinya memang tidak tahu gitu loh. Kalau udah tahu banyak ya nggak, apapun pertanyaan orang bisa dijawab. Itu loh masalah kuncinya di situ. Bapak nggak tahu apa-apa. Sekarang Bapak mau tanya apa dari saya? Apple to apple ini Pak. Ustadz Bud ini kelasnya bukan kelas Ustadz dia. Jangan belain. Sekarang boleh, mari dites ya. Sekarang saya mau nanya Pak ya. Saya mau nanya, bagaimana mungkin Allah bisa mengatakan bahwa bagaimana mungkin ya Tuhan punya anak sedang dia tidak punya istri. Sedangkan di dalam kitab kami yang dimaksud anak itu tidak sama dengan konsep dari Allah. Lalu bagaimana mungkin Allah mengklaim bahwa dia adalah Elohim itu? Ya, Elohim itu mengatakan anak Allah dan Allah Bapa itu bukan dalam hal biologis daging. Lalu bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan kami, sedangkan dia sendiri tidak tahu konsep anak Allah dan Allah Bapa itu, Pak. Pertanyaan saya itu begitu. Bagaimana, Pak? Nih di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 coba Bapak lihat ya. Coba ini saya mau itu coba lihat ya, 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini perkataan Elohim loh. Ya, dia akan menjadi bapa buat kami. Apakah dia yang beranakin kami? Ya, apakah dia yang beranakin kami? Enggak, ini di dalam kitab perjanjian lama. Lalu Allah enggak tahu gitu loh, Pak. Bagaimana mungkin dia enggak tahu? Ya, ini sekali coba ya saya buka ya yang jelas nih ya. 2 Samuel 7 ayat 14. Tolong dibuka deh. Tolong dibuka. Saya nggak bisa nge-share di sini, kalau Zoom saya nggak terlalu ngerti. Atau saya bukakan di sini ya. Baca saja. Ya, 2 Samuel 7 ayat 14. Di sini ini hurufnya kecil sekali sih ya. Nah, di sini dikatakan begini. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan yang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah itu ya, Elohim menghukum dengan apa dia katakan? Apakah betul dia merotan gitu kan? Ini nggak bicara tentang yang jasmani loh, Pak. Ya, ia melakukan kesalahan. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang. Pernahkah Tuhan menghukum manusia dengan rotan yang dipakai orang?
Pernahkah Allah Elohim itu melahirkan anak? Ini sama sekali nggak bicara tentang soal lahiriah daging. Dan pertanyaan saya, bagaimana Allah nggak tahu gitu loh Pak? Konsep anak dan bapak itu gimana Allah nggak tahu? Ayo. Itu bukan itu pertanyaan yang tidak perlu ada itu. Nah, jawab aja, saya kan jawab Bapak. Bukan. Oh, Itu, kasih kesempatan saya ngomong. Kasih kesempatan saya Enggak, ngomong. saya mau saya- bicara silakan, dengan silakan. Maaf, saya mau bicara dengan Pak Ustadz. Tidak, udah dengan Pak Ustadz dulu, maaf ya, boleh nggak? ya. Ya, ayo Pak. Kan kita lagi Ya. uji-uji Ya, ya. kalau Enggak Pak masuk. Ustadz Maaf Indra mau share. menguasai Quran, tetapi dia tidak menguasai Bible. Maaf. Jadi Anda bertanya salah itu. Jangan dibelain, maaf, jangan dibelain. Ya, silakan Bapak. Ya, aku mau Ya, mau ya, bicara saya- dengan saya- Pak saya- Ustadz. Tanya Bible. Saya Aku dari mau bicara awal- dengan Pak Ustadz. Jangan dibelain. Jangan Saya dibelain. dari awal saya akan bicara perspektif Al-Qur'an. Ya, silakan. Ya. Ya. Yang Menurut Bapak saya itu Mm, pertanyaan itu tidak perlu ada. ya. Ya, pertanyaan itu tidak perlu ada. Ya, lalu kenapa? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu kalau Allah akan mengambil anak dan sebagainya? Pertanyaan itu tidak perlu ada. Karena Tuhan itu tidak punya anak. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Itu dalam Islam. Saya ini berbicara bukan dalam konsep Kristen ya Bu. Saya ini berbicara dalam konsep Al-Quran. Dalam konsep Islam, Tuhan itu mutlak berbeda dengan manusia. Hmm. Dalam konsep Islam, di dalam diri Tuhan tidak ada unsur manusia. Seperti manusia tidak ada di dalam di dalam manusia unsur ketuhanan, nggak ada. Nggak ada. Jadi di dalam Islam konsep Tuhan itu mutlak berbeda dengan makhluk. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Tuhan itu berbeda dengan manusia. Tuh, tapi Kristen ini ya, dia menutup akal pikirannya. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Memang begitu. Nah, sekarang kalau begitu kesimpulannya adalah jangan pernah menyamakan bahwa Tuhan Bapa itu adalah Tuhan kami.